Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Septian Sarugbi dari kelas K 321 MNR dengan nomor induk mahasiswa 11211695. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait materi ujian akhir semester pada mata kuliah simulasi bisnis, yaitu tentang sistem informasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Angga Aditya Putra SEMM. Nah, untuk selanjutnya di sini ada profil mahasiswa, yaitu nama saya Firman Septian Sarugbi, kemudian dari kelas K 321 MNR dengan nomor induk mahasiswa 11211695. Selanjutnya di sini ada pengenalan tentang sistem informasi bisnis. Jadi sistem informasi bisnis atau yang disingkat dengan SIB adalah gabungan dari teknologi informasi, komunikasi, dan data yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, keputusan, dan strategi di dunia bisnis. Sistem informasi bisnis ini membantu perusahaan dalam mengintegrasikan proses bisnis serta menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Selain itu, di sini ada manfaat sistem informasi bisnis. Ada 3 manfaatnya. Yang pertama ini optimasi prosedur bisnis. Yang kedua, perbaikan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, ini peningkatan daya saing. Untuk optimasi prosedur bisnis, yaitu sistem informasi bisnis dapat meningkatkan efisiensi dengan otomatisasi tugas rutin, kemudian mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat proses bisnis. Nah, untuk yang kedua, perbaikan pengambilan keputusan, yaitu dengan menyediakan data real time dan laporan akurat. Sistem informasi bisnis membantu manajemen membuat keputusan yang lebih tepat. Dan yang ketiga, ini peningkatan daya saing. Jadi, implementasi sistem informasi bisnis ini dapat membantu sebuah perusahaan bersaing lebih efektif di pasar dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan. Next, untuk selanjutnya di sini ada komponen-komponen dalam sistem informasi bisnis. Yang pertama di sini ada hardware. Jadi yang dimaksud dengan hardware yaitu termasuk perangkat keras seperti fisik, server, kemudian komputer, jaringan, dan perangkat penyimpanan data. Nah, yang kedua ada software. Software sendiri yaitu beragam aplikasi, kemudian sistem operasi dan platform yang mendukung fungsi sistem informasi bisnis seperti ERP dan CRM. Kemudian yang ketiga ada manusia, yaitu atau sumber daya manusianya. Para pengguna serta pengembang dan administrator yang memastikan sistem informasi bisnis ini beroperasi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dan selanjutnya di sini ada tahapan pengembangan sistem informasi bisnis. Ada 3 tahapan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang dimaksud dengan analisis kebutuhan yaitu harus memahami kebutuhan bisnis secara spesifik dan proses yang perlu diotomatisasi. Dan yang kedua di sini ada desain sistem, yaitu pengembangan arsitektur, kemudian modul dan antarmuka berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi. Dan yang ketiga ini pengimplementasian atau implementasi. Jadi proses instalasi sistem dan pengujian untuk memastikan kelayakan operasionalnya. Selanjutnya di sini ada arsitektur sistem informasi bisnis. Arsitektur 3 tier. Yang pertama ini memisahkan antar muka pengguna, kemudian proses bisnis, dan penyimpanan data untuk peningkatan fleksibilitas. Yang kedua ini arsitektur berorientasi layanan. Yang maksud ini yaitu mendukung integrasi aplikasi dengan menciptakan layanan yang dapat digunakan ulang. Dan yang ketiga di sini ada arsitektur cloud, yaitu menyediakan akses ke sumber daya TI, yaitu melalui internet sesuai kebutuhan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada analisis kebutuhan pengguna. Itu analisis ini mencakup identitas kebutuhan, kemudian preferensi,
dan pola perilaku pengguna sistem informasi yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada desain informasi bisnis. Ada 3 desain. Yang pertama ini analisis kebutuhan. Jadi memahami persyaratan pengguna dan kebutuhan bisnis. Jadi untuk analisis kebutuhan ini kita harus memahami persyaratan pengguna dan kebutuhan bisnis apa yang akan dibutuhkan. Kemudian di sini ada perencanaan sistem. Jadi yang dimaksud dengan perencanaan sistem yaitu membuat rancangan solusi sistem informasi bisnis yang dibutuhkan. Jadi kita harus merancang sebuah solusi dari permasalahan sistem informasi bisnis yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga di sini ada uji coba. Jadi proses verifikasi fungsionalitas sistem sebelum implementasi pengujian. Jadi itu harus diuji coba terlebih dahulu, kemudian diimplementasikan. Selanjutnya di sini ada implementasi sistem informasi bisnis. Yang pertama di sini ada persiapan, yaitu pengumpulan semua komponen dan peralatan yang diperlukan untuk implementasi. Jadi semua komponen dalam sistem informasi bisnis itu dikumpulkan terlebih dahulu untuk pengimplementasian selanjutnya. Dan yang kedua ada konfigurasi dan pengujian. Jadi memastikan bahwa sistem informasi bisnis ini bekerja sesuai kebutuhan dan diuji untuk kualitas sebelum diluncurkan. Yang ketiga di sini ada tentunya implementasi. Jadi setelah melewati persiapan dan pengujian, kemudian akan diimplementasikan. Jadi pengoperasian sistem ini dalam lingkungan bisnis secara sistematis, yaitu untuk pengimplementasian yang jauh lebih baik. Nah, selanjutnya di sini ada pengujian dan evaluasi sistem informasi bisnis. Yang pertama ada pengujian fungsional, yaitu pemeriksaan secara rinci untuk memastikan bahwa setiap fungsi sistem berjalan dengan benar. Yang kedua, di sini ada pengujian performa, yaitu terkait evaluasi kinerja sistem dalam situasi beban kerja yang berlebihan. Nah, untuk ketiga, di sini ada evaluasi pengguna, yaitu mendapatkan masukan dan umpan balik dari pengguna terhadap kegunaan dan kehandalan sistem tersebut. Jadi pengujian tersebut ini, dari ketiga pengujian ini sangat diperlukan dalam hal evaluasi sistem informasi bisnis. Nah, terakhir di sini ada manajemen dan pemeliharaan sistem informasi bisnis. Yang pertama di sini ada manajemen data, yaitu untuk pengelolaan data, penyimpanan, dan pembaruan kontinu. Kemudian yang kedua di sini ada pemeliharaan rutin. Jadi pemeriksaan, kemudian pemeliharaan, dan peningkatan terus-menerus untuk memastikan operasionalitas sistem. Dan yang ketiga ada manajemen perubahan, yaitu adaptasi terhadap perubahan kebutuhan bisnis dan teknologi. Jadi ketiga sistem ini, yaitu ketiga pemeliharaan ini termasuk manajemen data, kemudian pemeliharaan secara rutin, dan manajemen perubahan, ini sangat membantu dalam hal manajemen dan pemeliharaan sistem informasi bisnis bagi perusahaan. Nah, jadi itu tadi yang bisa saya jelaskan terkait sistem informasi bisnis dalam hal mata kuliah sistem simulasi bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.